ya, dua kuantitas, yaitu kuantitas pembilang dan kuantitas penyebut. Nah, kedua kuantitas yang dibandingkan tidak harus memiliki sifat atau ciri yang sama. Rasio juga dapat diartikan sebagai frekuensi relatif dari suatu sifat tertentu dibandingkan dengan frekuensi dari sifat yang lain. Jadi dari suatu variabel dibagi dengan suatu variabel gitu kan, dibandingkan dengan variabel lain. Nah, seperti apa? Nah, umumnya variabel ini dari karakteristik dari suatu variabel terhadap karakteristik yang lain, ya ciri atau sifat gitu. Kalau variabelnya satu umumnya. Nah, variabelnya misalkan seperti ini contohnya adalah jenis kelamin. Nah, di dalam variabel jenis kelamin itu ada dua karakteristik atau kuantitas itu ya, yang disebut sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, maka dalam menghitung perbandingan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan bisa dirumuskan bahwa laki-laki dibagi dengan perempuan. Nah, itu kalau rasio secara umum. Tetapi umumnya ketika kita membuat suatu indikator, itu bisa jadi kalau di sini contohnya adalah rasio jenis kelamin itu dikalikan dengan 100. Kenapa dikalikan 100? Itu terkait dengan interpretasinya gitu. Nah, ada juga rasio yang dikalikan dengan 1000. Artinya apa? Per 1000 penduduk misalkan seperti itu. Per 1000 kelahiran gitu. Itu bisa. Jadi rasio itu bisa dikalikan 100, bisa dikalikan 10, bisa dikalikan dengan 1000, itu tergantung indikatornya apa. Nah, kapan kita kalikan 100, kapan kita kalikan 1000, tentunya itu sebetulnya kalau untuk saat ini kita tinggal pakai ya, karena beberapa ukuran rasio itu sudah ada pedomannya atau sudah ada umumnya yang digunakan secara umum, general gitu. Nah, namun kalau kita mau membuat suatu rasio baru, misalkan dari rasio infrastruktur jalan misalkan yang baik dibandingkan dengan yang buruk misalkan seperti itu, atau yang buruk dibandingkan dengan yang baik. Nah, kalau memang itu tidak ada pedomannya, kita bisa menggunakan 100, bisa menggunakan 1000 km atau yang lainnya tergantung nilainya, sehingga ketika kita nilainya itu tidak umumnya tidak dalam supaya mudah untuk diinterpretasikan. Nah, untuk rasio jenis kelamin, contohnya ini. Jadi penduduk hasil proyeksi menurut jenis kelamin kemudian dibagi 100. Nah, ini ada artinya. Maulana, apa artinya rasio atau rasio jenis kelamin 94,93 ini untuk Maisan di Kecamatan Maisan? Ya, silakan Maulana, apa artinya? Iya, Pak. Artinya yaitu kita lihat rumusnya tadi. Kalikan 100 kan? Iya. Perbandingannya apa? Laki-laki dibanding dengan perempuan. Laki-laki banding perempuan dikali 100%. Nah, kalau nilainya tidak sampai 100 berarti apa? Lebih banyak perempuannya, ya. Iya. Artinya kalau secara lengkap kita bisa interpretasikan seperti apa untuk Maisan ini, Kecamatan Maisan? Ya, jadi untuk Kecamatan Maisan dari rasio jenis kelamin di Kecamatan Maisan sendiri laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Nah, untuk detailnya bagaimana? Angka 94,93 itu diartikan seperti apa? 94,93 yaitu didapat dari 22.974 dibagi 24.202 dikali 100%. Nah, itu rumusnya. Tapi artinya apa? Mempunyai arti apa sih? 94,93 itu kalau kita bulatkan 95, karena kan namanya orang kan pasti nggak ada yang koma-komaan gitu. Satuannya adalah bulat. Jadi kita bulatkan sebagai 95. Apa artinya rasio jenis kelamin 95 di Kecamatan Maisan? Mungkin jumlah perempuannya 5% lebih banyak daripada laki-laki. Ya, masih. Ya, silahkan. Siapa ini yang membantu? Jadi untuk setiap 95 laki-laki itu terdapat 100 orang perempuan, Pak. Ya,
Hampir benar, tapi kebalik. Jadi kalau kita kita sampaikan begitu ya yang pembilangnya dulu, dari setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki di Kecamatan Maesan ya. Bukan dari 95 laki-laki terdapat 100 perempuan. Kenapa? Karena kan itu per 100 perempuan kan. Perempuan dikalikan 100 kan. Jadi per 100 perempuan. Jadi nanti nggak mengartikannya begitu. Ini kalau mic-nya saya lepas begini suara saya masih tetap jelas kan? Nggak perlu saya pegangin? Masih ya? Oke, nggak perlu saya pegangin. Nah, sehingga artinya adalah yaitu tadi, karena pembaginya adalah perempuan, sehingga per 100 perempuan. Jadi setiap 100 perempuan itu terdapat 95 laki-laki di Kecamatan Maesang. Ya, itu interpretasinya untuk rasio. Nah, rasio tadi ada juga di 1000 misalkan ya, bayi lahir BBLR gitu. Bayi berat badan lahir yang kurang lah. Nah, itu misalkan 0,00 gitu kan perbandingannya dari yang kelahiran dari setiap kelahiran itu hanya kecil gitu. Karena kecil maka dikalikan 1000 sehingga bayi yang mengalami BBLR itu misalkan nilainya adalah 5, berarti setiap 1000 kelahiran itu terdapat 5 bayi yang mengalami BBLR seperti itu. Jadi kadang-kadang pengalinya bukan hanya 100, bisa jadi 1000. Nah, itu nanti terkait dengan interpretasinya gitu kan. Kalau 1000 ya berarti per 1000 kelahiran gitu. Itu ya untuk rasio. Jadi rasio itu nanti secara umum memang dibagi, tetapi pengalinya itu nanti akan mengikuti sesuai dengan nilainya. Umumnya seperti itu. Nah, sekarang proporsi. Proporsi itu ya sebetulnya rasio juga, tapi pembilang itu merupakan bagian dari penyebut. Jadi proporsi itu juga bisa nanti ini apa namanya? Nanti bisa sebutannya macam-macam itu proporsi, terus peran, nah itu bisa juga seperti itu. Nah, proporsi itu seperti ini, kalau proporsi laki-laki ya berarti laki-laki dibagi dengan laki-laki plus perempuan. Jadi kita mau lihat berapa sih proporsi laki-laki terhadap penduduk gitu kan. Proporsi laki-laki terhadap penduduk. Ya, kalau proporsinya 50% ya berarti setengahnya kan, setengah dari penduduk tersebut laki-laki gitu kan. Tuh. Itu untuk proporsi. Nah, proporsi ini juga bisa disebut sebagai peran. Kalau misalkan dia untuk kayak di sini adalah nilai impor migas dan non migas ya. Peran dihitung dengan membagi nilai masing-masing kategori dengan nilai totalnya. Ada juga itu peran dalam pertumbuhan ekonomi atau peran sektoral lapangan usaha. Nah, itu juga seperti itu. Jadi, setiap lapangan usaha dibagi dengan nilai totalnya. Kalau di sini adalah peran nilai impor non migas terhadap nilai total impor ya. Di sini dikalikan dengan 100%. Umumnya dikalikan dengan 100% karena memang nanti dia dalam bentuk persentase. Ya, berapa persen secara total nanti akan 100% gitu kan. Nah, itu untuk yang peran atau proporsi. Kalau interpretasi sih mudah gitu kan. Kalau ini ya tinggal berapa persen gitu aja, berapa persen dari total gitu, nilai total. Jadi peran impor non migas gitu kan terhadap nilai impor total adalah 89,77% gitu. Berarti sisanya adalah yang migas gitu kan. Kalau memang itu kita ketahui itu hanya impor migas dan non migas. Nah, di sini contohnya ini. Nah, makanya secara total nanti akan 100%. Bentar saya ambil pulpen dulu. Nah, ini secara totalnya itu ini. Nah, ini penyajiannya dibalik ya. Nah, ini ditambah ini 100%. Nah, ini pecahannya. Misalkan untuk migas itu dipecah menjadi mentah, minyak mentah. Nah, ini penyajiannya dibalik itu. Nah, ini untuk mentah yang ini. Nah, itu untuk yang peran atau proporsi atau persentase. Sebetulnya ada juga yang menyebut persentase. Persentase dari nilai non migas terhadap total impor total gitu ya. Itu untuk yang intinya ketika dia mau dibagi terhadap termasuk dia, sebagian dia dan yang lain, nah maka dia disebut sebagai peran atau proporsi atau persentase sebetulnya. Sekarang perubahan. Perubahan itu yang kita bahas di sini ada dua. Yang pertama absolut dan relatif. Yang namanya absolut itu ya
gampang, nilai sekarang dikurangi dengan nilai sebelumnya gitu kan. Itu perubahan absolut ya. Jadi perbedaan nilai variabel antar dua periode waktu ya. Waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya itu. Nah, untuk penggunaannya, kalau perubahan relatif ya, perubahan relatif dulu, perubahan nilai antar dua periode waktu sebagai persentase dari periode waktu sebelumnya. Ya, bisa juga disebut sebagai pertumbuhan. Nah, kalau perubahan yang relatif ini disebut juga pertumbuhan. Nah, dia itu relatif terhadap periode sebelumnya. Jadi, nilai sekarang dikurangi waktu sebelumnya, dibagi waktu sebelumnya, dikalikan 100%. Ini mungkin di materi kalian yang kemarin saya kasihkan itu, ini belum ada persennya, nanti tambahkan ya. Harus ada persennya kalau di sini, karena dia, 100% ini nilainya kan 1 gitu, sebetulnya ini. Artinya adalah persen, nanti satuannya juga tetap nempel persennya. Karena pertumbuhan itu ya begitu, 7%, 8%, 9% gitu. Diperbaiki di materinya, materi kalian, kurang persentasenya. Nah, biasanya perubahan absolut dan perubahan relatif itu digunakan dalam pelaporan yang bersifat time series, artinya ada kurun waktunya, jeda waktunya, time series. Perbedaan waktu antara tahun sekarang, kemarin, dan sebelum-sebelumnya gitu. Ada perbedaan waktu. Umumnya ya, apakah waktu itu ya bisa tahunan, bisa mingguan, atau bisa bulanan, atau juga bisa semesteran, bisa triwulanan gitu. Nah, umumnya digunakan pada data ekspor, impor, PDB, PDRB ya. PDB itu yang nasional, kalau PDRB yang regional. Jadi output regional yang mengukur output di suatu wilayah. Nah, kemudian juga inflasi dan lain sebagainya. Karena memang sebetulnya data-data tersebut itu data-data yang berdasarkan kurun waktu gitu. Contohnya ini, ya, contohnya untuk data ini adalah data nilai impor menurut golongan penggunaan barang ya, dari Januari sampai dengan September 2019 dan 2020. Nah, di sini perubahan absolut itu tinggal kurangi saja, contohnya ini yang ada di sini. M to M, month to month, jadi dari bulan ke bulan. Nah, berarti dia adalah pengurangan dari September ke dikurangi dengan Agustus ya, M to M. Itu dalam juta US dollar ya, sesuai dengan satuannya gitu kan, namanya juga absolut ya, sesuai satuannya dia gitu kan. Jadi diperoleh ini itu adalah diperoleh dari September dikurangi Agustus. Kenapa? Karena dia M to M, month to month. Kalau C to C itu ada kumulatif to kumulatif gitu kan. Kumulatif itu Januari, kalau di sini kumulatifnya adalah Januari ke September gitu kan. Berarti yang ini. Nah, kemudian kalau misalkan yang perubahan relatif ya, month to month-nya juga dengan rumus, ya sudah, September ini dibagi dengan yang impor Agustus ya, yang ini dibagi dengan impor Agustus sehingga diperoleh 7,1. Nah, ini adalah pembagian antara yang ini dibagi dengan yang Agustus ini ya. Nilainya 7,1% ya, ada persennya. Jangan lupa satuannya persen. Ada satuannya persen. Oke, itu untuk yang perubahan relatif. Bisa disebut juga sebagai pertumbuhan. Nah, itu untuk tambahan ukurannya. Sekarang kita masuk pada ukuran dispersi, ya, dispersi yang melanjutkan yang pertemuan kemarin. Untuk ukuran dispersi. Ukuran dispersi ini sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum masuk kepada pengukuran dispersi. Gampang, nggak ada yang sulit. Cuma nanti memang kita ini saja, yang penting tahu bagaimana menggunakan dan bagaimana menginterpretasikan itu saja. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk yang ukuran dispersi. Ya, ukuran dispersi itu ukuran yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat datanya. Ya, kemarin kan kita sudah bahas terkait pusat data, pemusatan data. Jadi pemusatan data itu digunakan untuk menyederhanakan dari data yang kita punyai agar kita bisa menarik kesimpulan dari
data tersebut. Nah, ukuran dispersi ini menjadi apa namanya, pelengkap dari ukuran pemusatan itu gitu. Kenapa? Ya kalau hanya bicara terkait dengan pemusatan, kita hanya bicara rata-rata ini, tapi kita nggak tahu rata-rata dari tinggi badannya adalah 150 misalkan. Tapi kita nggak tahu 150 itu apa ya, ada yang pendek sekali atau ada yang tinggi sekali atau tidak gitu kan, kita nggak tahu. Terus 150 di kelas A dengan kelas B, apakah ada perbedaan atau tidak? Nah itu tentunya juga ukuran dispersi ini digunakan untuk bisa membedakan itu. Nah, dispersi itu sebetulnya terkait dengan variasi data atau keragaman data. Jadi, apakah itu data beragam atau tidak, atau bervariasi atau tidak. Nah, itulah digunakan ukuran dispersi, beberapa ukuran dispersi. Ukuran dispersi itu ada yang mutlak, ada yang relatif. Ya, kalau mutlak itu untuk mengetahui tingkat variabilitas nilai-nilai observasi pada suatu data. Nanti kita akan lihat seperti apa sih gitu kan, variabilitas nilai-nilai observasi dari data itu gitu. Nah, kalau dispersi relatif itu membandingkan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi dengan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi data lainnya. Kalau relatif itu kan pasti perbandingan itu. Apa yang dibandingkan? Nah, supaya bisa dibandingkan bagaimana? Nah, tentunya ada rumusan pembanding atau pembagi supaya nanti bisa dibandingkan. Itu untuk yang relatif. Nah, kita akan lihat satu-satu. Nah, masih pada konsep dasar, jadi ketika kemarin kita itu melihat ukuran pemusatan, kalau sekarang ukuran dispersi itu terkait dengan homogenitas dan heterogenitas. Homogen itu ya relatif sama antar pengamatan. Nah, misalkan seperti ini rata-ratanya adalah 50 gitu kan. Nah, ternyata memang dari individu-individu atau observasi-observasi yang kita teliti tersebut, nilainya ya berkisar di 50 gitu. Ya ada yang 50,5, 50,1, terus kemudian 49,5 gitu. Nah, sehingga ini bisa kita katakan sebagai homogen ya. Data yang A lebih homogen dibandingkan dengan yang B dan C. Nah, kalau yang B ini relatif homogen itu dibandingkan dengan yang heterogen ya, dibandingkan yang C. B itu dibandingkan dengan C, dia relatif homogen. Tapi dia juga bisa relatif heterogen dibandingkan dengan yang A kan gitu. Namanya relatif itu tergantung pembandingnya. Jadi kalau kita bicara tentang relatif itu tergantung pembandingnya. Dia relatif homogen jika dibandingkan dengan yang C. Tetapi dia menjadi relatif heterogen jika dibandingkan dengan yang si A. Nah, kalau yang C itu sudah jelas dia yang paling heterogen ya. Jadi dibandingkan dengan yang ini, heterogen itu ya begitu, sangat mulai dari 0 sampai 100 walaupun rata-ratanya 50 gitu. Jadi sangat beragam sekali. Jadi ukuran pemusatan itu bisa jadi tidak pas gitu, tidak bisa menggambarkan kondisi data yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya bisa salah ketika memang bisa salah ya, bisa salah mengambil keputusan ketika datanya itu bersifat heterogen. Tentunya makanya perlu ukuran-ukuran yang lain. Nah, ini untuk yang akan kita lihat. Jadi di dispersi mutlak itu ada jangkauan atau ring kemarin sudah dibahas ya. Kemudian simpangan kuartil. Kalau kemarin kita sudah bahas kuartilnya, kuartil Q1, Q2, Q3 gitu kan. Sekarang nanti kita mau lihat simpangannya. Ada simpangannya. Kalau kuartil dibuat simpangan seperti apa? Kemudian ada simpangan rata-rata ya, simpangan terhadap rata-rata ya. Kemudian juga ada simpangan baku, standar deviasi yang umum kita gunakan sebagai ukuran nanti variasi gitu kan di situ simpangan baku tersebut. Jadi simpangan baku kalau kita kuadratkan nanti menjadi varian yang disebut sebagai varian. Nanti kita lihat rumusnya. Nah, kemudian ada dispersi relatif yang digunakan ukurannya adalah koefisien variasi atau variation coefficient variation ya, ini sebetulnya kebalik. Variation of coefficient. Variation coefficient atau coefficient of variation gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang variation coefficient, ada coefficient of variation. Nah, itu koefisien variasi dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi kita lihat konsep dasarnya untuk ukuran dispersi ini ya. Ukuran dispersi itu ya ukuran jauh
atau dekatnya nilai pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Itu umumnya, konsep dasarnya. Jadi kita mau melihat, pokoknya kalau dispersi itu ya jauh atau dekatnya dari setiap pengamatan terhadap nilai rata-rata hitungnya. Ya. Nah, ketika kita mean dan median itu hanya menggambarkan pusat data dari sekelompok data, tetapi tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Iya kan namanya nilai pemusatan, nilai tengah misalkan seperti itu. Itu hanya menggambarkan pusatnya data itu ada di mana gitu. Tapi tidak bisa menggambarkan penyebarannya nilai-nilai yang nilai observasi atau pengamatan yang ada pada data tersebut, ya. Kemudian dua kelompok data dengan mean yang sama belum tentu memiliki penyebaran data yang sama, ya. Kayak tadi yang saya sampaikan. Rata-rata tinggi badan di kelas A 150, di kelas B 150, tapi bisa jadi itu akan memberikan interpretasi yang berbeda karena memang memiliki penyebaran data yang bisa jadi berbeda gitu ya, belum tentu sama. Kemudian ukuran dispersi yang kecil itu menunjukkan nilai data saling berdekatan, perbedaannya kecil, artinya lebih relatif homogen ya. Sedangkan ukuran dispersi yang besar menunjukkan nilai data saling menyebar, perbedaan nilai masing-masing data besar, nah, artinya heterogen ya. Ukuran dispersi digunakan untuk melengkapi penghitungan nilai pusat data. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menyampaikan nilai pusat data, kita juga perlu menyampaikan ukuran dispersinya seperti apa gitu, supaya kita bisa menggambarkan, oh memang nilainya di situ, tetapi kita bisa lihat variasi di dalam data di dalam kelompok data tersebut seperti apa gitu. Itu untuk dispersi. Nah, sekarang ring, jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum ya dalam satu kelompok atau susunan data. Jadi diurutkan dulu, terus kemudian yang maksimum dikurangi dengan yang minimum. Itu namanya ring. Sudah pernah ini ya, jangkauan sangat peka terhadap data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil sehingga tidak stabil untuk nilai ekstrim. Iyalah, kan hanya dilihat dari nilai terbesar dan nilai terkecilnya saja gitu. Semakin besar nilai jangkauan, maka data semakin heterogen dan bervariasi. Ya, umumnya seperti itu. Karena semakin dibandingkan dengan yang jangkauannya kecil gitu kan, dibandingkan dengan yang jangkauannya kecil. Itu tadi, misalkan di kelas A itu ringnya itu ya jumlah tinggi badannya itu antara 145 sampai dengan 155 gitu. Tapi di kelas B itu dia ada yang pendek sekali 130 dan ada juga yang 170 misalkan seperti itu, sehingga di kelas B itu mempunyai jangkauan yang lebih besar gitu, dan di situ pasti ada lebih bervariasi dan lebih heterogen dibandingkan di kelas A. Ini untuk rumusnya. Kalau data tunggal mudah ya. Kalau data berkelompok ini kita bisa menggunakan dua. Yang pertama, nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Atau itu kalau melihat nilai tengahnya ya, nilai tengah dari kelas pertama terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Melihat dari nilai tengahnya. Kemudian juga bisa dihitung berdasarkan batas atas kelas terakhir, jadi ujung dari kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Contohnya ini. Jadi kalau kita menghitung berdasarkan nilai tengah kelas terakhir, ya nanti kalau menghitung ya dua-duanya saja. Jadi berdasarkan nilai tengah ya, berarti nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Hasilnya ini kan 73 tuh, terus dikurangi dengan 61, hasilnya 12. Nah, atau kita menentukan batasnya. Batas yang terakhir adalah ini. Ingat, batas yang sebenarnya adalah 74,5 dikurangi dengan di sini juga batas yang sebenarnya adalah 59,5. Ya, ini 74,5. Nah, ini yang dikurangkan sehingga nah, cara satu itu cenderung menghilangkan kasus ekstrim kalau di cara pertama, tetapi kalau cara kedua itu bisa mengantisipasi kasus ekstrim. Nah, kalau mau menghitung ya dua-duanya saja kalau data berkelompok kan. Jaraknya, jadi untuk jarak berdasarkan nilai tengah atau berdasarkan batas kelas terakhir dan batas bawah kelas pertama. Ada kemudian juga simpangan kuartil ya, di sini simpangan kuartil. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih mudah, lanjut dulu.
yang sebetulnya yang agak ini ya kita harus cara kapan menggunakan dan interpretasi. Sebetulnya ukuran-ukuran itu cuma itu saja sih yang utama gitu kan, kapan kita menggunakan dan bagaimana cara menginterpretasikannya. Kalau penghitungan rumusnya masih mudah-mudah semuanya gitu dibandingkan dengan cara menghitung yang lain, rumusan yang lain ya. Nah, untuk simpangan kuartil itu disebut juga jangkauan semi antar kuartil ya, setengah dari jangkauan kuartil. Nah, ini itu digunakan ketika dia bisa menghindari kelemahan dari jangkauan ring ya, yang jangkauan ring yang umum digunakan tadi, yang nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah itu tadi. Jadi kelemahan dari jangkauan ring. Jadi di sini menghilangkan nilai ekstrim ya, kalau memang ada nilai ekstrimnya. Menghapus nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan kuartil ketiga. Itu untuk sifat-sifatnya. Sehingga ketika kita menggunakan jangkauan kuartil ini, kita mau membandingkan antar dua data, ya dua data tersebut dibandingkan dengan sama-sama simpangan kuartilnya gitu ya. Intinya mau dilihat sama-sama simpangan kuartilnya. Nah, sama dengan tadi ringnya juga ketika dua data ya dibandingkan ya antar ring gitu kan. Kalau kuartil ini dibandingkan dengan ringnya ya nggak bisa gitu karena memang mempunyai karakteristik dan cara menghitungnya berbeda. Karena intinya adalah di sini sebetulnya juga ingin melihat jangkauan gitu kan, tetapi menggunakan kuartil supaya apa? Ya supaya menghindari kelemahan dari jangkauan ring tadi. Terus di sini juga akan menghilangkan nilai ekstrim. Jadi ketika ada nilai ekstrim nanti dia tidak masuk di dalam atau masuk pun tidak memberikan kontribusi yang besar gitu terhadap jangkauannya. Kalau menggunakan jangkauan yang tadi, yang ini ring, maka nilai ekstrim itu sangat berpengaruh terhadap nilai jangkauannya gitu. Padahal nilai ekstrim itu cuma satu biji gitu kan, satu data misalkan, satu unit penelitian gitu. Itu untuk yang simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil itu dari Q3, kuartil ketiga dikurangi Q1 dibagi dengan 2. Kemarin sudah tahu kan cara menghitung Q1 dan Q3 baik data untuk yang tunggal maupun yang berkelompok. Ini ada contoh, misalkan tentukan rata-rata hitung range dan simpangan kuartil pada data berikut. Ada dua data. Yang pertama adalah varietas 1 yang di atas dan varietas 3 ya. Data ini sekilas mirip itu, tetapi ternyata berbeda gitu. Nah, kita bisa melihat perbedaannya di mana. Pertama, meannya, rata-ratanya sama rata-ratanya yaitu 42. Ketika kita jumlahkan ya, kita jumlahkan untuk ini yang pertama. Ini yang varietas pertama kan, ini yang varietas ketiga. Nah, data ini untuk meannya ya, meannya ini sama, meannya sama meannya. Rata-ratanya sama 42. Kemudian ringnya juga sama gitu. Ringnya kalau kita lihat sama saja gitu kan. Ini 40 sampai dengan 45 gitu. Tetapi ketika kita melihat simpangan kuartilnya itu berbeda gitu. Simpangan kuartil untuk yang varietas pertama itu 0,75. Artinya apa? Artinya dia sebetulnya lebih bersifat ya apa namanya ya? Lebih, kita bisa katakan kalau dia lebih ini nanti datanya seperti lebih homogen ya enggak juga ya. Lebih memusat ya, memusat kepada nilai rata-ratanya ya. Kalau kita lihat gambarnya adalah untuk yang varietas pertama dengan simpangan kuartilnya 0,75 ini yang biru ini ya. Karena nanti juga dilihat standar deviasinya. Kalau ini kan kebetulan digambarkan dengan standar deviasi ya. Jadi gambarnya nanti akan seperti ini. Tetapi kalau untuk yang varietas ketiga itu gambarnya lebih landai. Kalau kita lihat gimana sih berdasarkan data ini kok bisa digambarkan seperti itu, coba lihat. Untuk varietas 3, kenapa dia bisa lebih landai? Ini loh posisinya. Ya. Ini yang ada yang menempati di sebelah sini nih. Yang menempati di sebelah sini, ya, sebelah sini. Terus ini yang menempati di sebelah sana. Jadi kecenderungannya itu dia lebih pendek itu, lebih
lebih melebar dibandingkan dengan yang varietas pertama. Nah, varietas pertama kalau kita lihat, nah ini kan menyebar nih. Nilai tengahnya di sini. Ini kan nilai tengah nih, di tengah malahan. Nah, kalau yang ini di sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat sekilas, datanya sebetulnya juga bisa kita gambarkan gitu. Nah, cuma kalau digambarkan ini, di gambarnya ini ditambahkan dengan penghitungan standar deviasinya. Sehingga kita bisa gambarkan datanya seperti ini. Data seperti ini kita bisa gambarkan seperti apa? Ya dari histogram sebetulnya bisa, tetapi ini kan datanya cuma 5 tuh. Datanya cuma 5 agak sulit ya kalau membuat histogramnya. Maksudnya bentuknya seperti ini, mulusnya kurva ini agak sulit untuk kemulusan kurvanya. Tetapi ini bisa digambarkan melalui histogram dari data tersebut. Sayangnya datanya cuma 5. Nah, kalau begini, mana yang lebih baik, menggunakan jangkauan atau simpangan kuartil? Ya tentunya semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Tetapi untuk kasus ini, kita lebih bagus menggunakan yang simpangan kuartil. Kenapa? Karena dia bisa lebih menggambarkan bentuk dari distribusi atau penyebaran data yang kita punyai, ya bentuknya. Setidaknya dia lebih runcing, mana yang lebih runcing, mana yang lebih landai, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu. Mana yang menyebar, memusat, mana yang menyebar. Jadi yang memusat itu yang biru, yang menyebar itu yang merah, lebih menyebar gitu kan. Namanya juga tadi kan ukuran penyebaran kan. Kita mau lihat bagaimana menyebarkannya. Nah, makanya untuk yang simpangan kuartil ini bisa lebih menggambarkan tersebut dibandingkan dengan ring. Ini kan ringnya sama saja, padahal ternyata cara menyebarnya berbeda untuk varietas 1 dan varietas 3. Kemudian ada simpangan rata-rata. Ya, simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibaginya 1 aja ini. Dengan banyaknya data, atau dengan kata lain, penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-ratanya. Rata-rata bisa berupa min atau median. Ya, jadi simpangan rata-rata itu bisa terhadap minnya atau rata-rata hitungnya, atau memang berdasarkan median. Ini nanti sifatnya akan selalu bernilai positif karena menggunakan tanda modulus mutlak. Terus kemudian untuk data mentah, simpangan rata-rata dari median cukup kecil sehingga simpangan ini dianggap paling sesuai untuk data mentah. Ya. Untuk data mentah itu simpangan rata-rata dari median malah cukup kecil ya dibandingkan dengan yang dari rata-rata hitung ya. Nah, kemudian menghindari kelemahan simpangan kuartil karena dihitung dari semua datanya. Kalau kuartil tadi kan dihitung hanya berdasarkan Q3 dan Q1-nya saja gitu. Kalau yang ini nanti dia dihitung dengan menggunakan semua data. Jadi semua data itu dibandingkan dengan rata-ratanya, kemudian dihitung, dijumlahkan, dan dibagi. Kita lihat rumusnya. Nah ini. Untuk rumus data tunggal, ya rata-rata hitung dari nilai absolut simpangan. Jadi simpangan rata-rata berdasarkan rata-rata hitung yang ini, ya. Nah, ini adalah XI. XI itu adalah semua pengamatan, nilai dari observasi ke I dikurangi dengan rata-ratanya, diberikan tanda mutlak sehingga dia positif. Mau negatif, mau lebih besar XI-nya, mau lebih besar X bar-nya, maka dia mutlak tetap positif nanti. Kemudian dijumlahkan dibagi dengan N. Itu disebut sebagai simpangan rata-rata. Kalau nggak ada nilai mutlaknya apa? Kalau nggak ada nilai mutlaknya, berapa nilainya? Mendekati 0. Ya, umumnya 0 gitu ya, mendekati 0. Kenapa ya? Itu yang disebut sebagai deviasi apa? Disebut sebagai apa kemarin? Devian. Nilai deviannya itu mendekati 0 atau bahkan 0 gitu. 0 deviannya. Di pertemuan kemarin. Nah, kalau nggak ada mutlaknya, sehingga dia ditambahkan mutlak supaya apa? Supaya bisa mengetahui gitu perbedaannya seperti apa antar dua data tersebut. Nah, untuk setiap nilai observasi. Nah, itu kalau untuk yang terhadap rata-rata hitung. Kalau terhadap simpangan terhadap median, ya di bawahnya ini kita tinggal ganti aja si rata-rata hitung ini dengan median. Itu saja, rumus lainnya sama. Kemudian bagaimana dengan rumus data berkelompok? Nah, kalau data berkelompok kita hanya menggantikan saja
MI-nya XI ini dengan MI itu nilai tengah dari setiap kelas ke I ya. Ini digantikan dengan ini, kemudian X bar-nya tetap X bar-nya menggunakan ini terhadap rata-rata ya. Ya, terhadap rata-rata dari data tersebut. Nah, kemudian ini ada FI-nya karena ada frekuensi pada kelas tersebut ya, dibagi dengan semua frekuensi. Ini sigma FI itu kan sebenarnya juga N, semua nilai jumlah observasi atau jumlah pengamatan. Nah, ini contohnya. Nah, kalau mau menghitung simpangan rata-rata untuk data berkelompok seperti ini. Jadi, ini adalah MI min X bar. Nah, kita cari X bar-nya dulu. Nah, X bar-nya ini berapa kemarin ya? X bar-nya kemarin saya sudah menghitung sih di Excel. Jadi kita harus cari X bar-nya dulu. X bar-nya tinggal dikalikan saja. Ini dikalikan ini, X nilai tengah dikalikan dengan F-nya, kemudian dibagi dengan sigma ini kan. Nah, ada yang sudah ngitung kah ini untuk X bar-nya? 65,91. X bar-nya sama dengan 65,91 ya. Nah, sehingga nanti setiap nilai ini nanti, oh ya, bisa dikurangi ya. Iya, ini bisa juga. Ini kan sebetulnya X min X bar ya. Jadi X bar-nya tinggal ini dikurangi dengan ini ditambah dengan itu ya. Nilai ini ditambah dengan X-nya, kan gitu. Nah, kemudian yang ini adalah FI kalikan, ini XI ya, ini ada XI-nya harusnya, ini FI-nya. FI kalikan mutlak dari XI min X bar. Nah, tuh begitu harusnya. Ini sigmanya juga kurang lengkap. Nah, nanti sehingga D-nya diperoleh seperti itu. Tinggal kita bagi aja jumlah dari FI dibagi dengan sigma FI, kan gitu. Ini sigma FI. FI ini sigmanya dari sigma ini yang atas itu rumusnya. Oke ya. Itu untuk simpangan rata-rata data berkelompok. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang untuk varians. Ya, varians itu adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data dengan menghitung rata-rata dari jumlah nilai simpangan. Ya, rata-rata jumlah nilai simpangan. Nah, yang dikuadratkan ini ya, ini varians. Kalau tadi kan simpangan rata-rata kan nggak pakai kuadrat, makanya dia harus pakai tanda mutlak gitu kan. Kalau nggak pakai tanda mutlak nanti saling menghilangkan. Nah, kalau di sini dia dikuadratkan ya. Sama sebetulnya, tetapi dia dalam bentuk bukan tanda mutlak tapi dikuadratkan. Jadi varian itu adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data juga, sama dengan yang tadi. Nah, dengan cara menghitung rata-rata dari jumlah nilai simpangan ya, jumlah nilai simpangan. Nilai simpangan tersebut ya nilai datanya dikurangi dengan rata-rata yang dikuadratkan di sini. Nah, sifatnya dia menghindari kekurangan simpangan rata-rata, yaitu dengan mengkuadratkan nilai simpangan, sehingga nilai negatif berubah menjadi nilai positif. Ya, sebetulnya sama saja, di sana juga diberikan tanda mutlak, tetapi pemberian tanda mutlak itu kan sebetulnya tujuannya supaya tidak nol. Nah, makanya ukuran ini lebih digeneralkan gitu, bersifat lebih general gitu. Dan lebih umum digunakan. Jadi varian data ini lebih umum digunakan. Nah, itu rumus untuk data tunggal seperti ini, sama dengan mirip yang tadi. Kemudian di sini N-1 ya, ini karena sampel, makanya dia N-1. Kemudian kalau berkelompok ya seperti ini, sama dengan tadi. Cuma di sini N-nya itu diganti dengan jumlah dari frekuensi di seluruh kelas ya. Dan XI-nya itu yang data tunggal tadi diganti dengan nilai tengahnya dari setiap kelas, itu saja. Nah, masuk pada ukuran yang dispersi yang relatif ya. Ya, dispersi relatif tadi adalah menggunakan koefisien variasi. Sebetulnya koefisien variasi. Atau sebetulnya CV kalau bahasa Inggrisnya, coefficient of variation.
Nah, kalau bahasa Indonesia KV, koefisien variasi atau koefisien keragaman. Umumnya ada yang menyebut sebagai koefisien keragaman. Adalah suatu nilai untuk mengukur dispersi atas dasar pengertian relatif ya, bukan absolut. Relatif itu ya berarti ada pembaginya gitu. Terhadap apa gitu kan? Terhadap apa kalau relatif itu. Kemudian sifat-sifatnya untuk koefisien variasi ini, semakin kecil nilainya itu maka dia akan semakin homogen ya. Jadi lebih mengumpul itu, memusat apa namanya? Lebih tidak bervariasi lah. Itu untuk yang ketika nilainya kecil ya. Kemudian dia merupakan ukuran yang bebas satuan dan dinyatakan dalam persentase ya. Satuannya itu nggak ada satuannya. Kenapa? Karena memang nanti ada pembaginya gitu. Dia dinyatakan dalam persentase. Kemudian kurang tepat apabila rata-rata hampir sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena nanti rata-rata itu sebagai pembagi gitu kan. Apalagi kalau hampir sama dengan 0 kan nanti sangat besar gitu nilainya. Nah, tidak stabil apabila skala pengukurannya bukan skala rasio. Ya. Makanya di sini digunakan untuk yang skala rasio, koefisien variasi itu. Karena dia kalau bukan rasio nanti tidak stabil itu. Digunakan untuk tingkat variasi beberapa kelompok data dengan satuan unit yang berbeda. Jadi ini digunakan untuk tingkat variasi beberapa kelompok data dengan satuan unit yang berbeda. Jadi ketika kita mau membandingkan beberapa data yang mempunyai satu, kita bisa bandingkan dengan menggunakan koefisien variasi itu. Kalau dengan menggunakan yang lain nggak bisa gitu, karena kan yang lain itu tidak ada relatif untuk pembaginya. Maksudnya dia hanya melihat untuk satu data itu saja. Jadi misalkan kita mempunyai data dengan satuan yang berbeda, maka kalau kita menggunakan varian, kalau menggunakan tadi apa namanya yang sebelumnya itu, nah itu tidak bisa dibandingkan gitu. Tapi kalau menggunakan ini bisa gitu. Nah kemudian digunakan untuk tingkat variasi beberapa kelompok data yang mempunyai nilai rata-rata hitung yang amat jauh berbeda. Itu juga bisa digunakan untuk itu. Jadi kita bisa membandingkan antar data dengan satuan yang berbeda. Kalau misalkan menggunakan koefisien variasi. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata hitungnya. Nah, simpangan baku itu apa? Ya, saat tadi yang S tadi itu dibagi dengan rata-rata hitungnya. Jadi ada relatifnya adalah pembaginya adalah rata-rata hitung dari masing-masing data tersebut. Dikalikan dengan 100% ya. Dikalikan dengan 100%. Kalau ini ada dua rumus ya, yang ini untuk yang sampel ya. Kalau kita menggunakan data sampel itu rumusnya ini sebetulnya sama. Kalau ini populasi gitu kan. Kalau populasi ya simpangan baku itu dilambangkan dengan ini. Kemudian untuk rata-ratanya dilambangkan dengan mu ya. Dikalikan tetap ya 100%. Nah, ini kalau untuk yang populasi yang ini. Kalau yang ini sampel. Nah, jika rata-rata dan standar deviasi tidak dapat dihitung ya, ketika rata-rata dan standar deviasinya tidak dapat dihitung, ya bisa jadi itu kita juga bisa menggunakan gitu, bisa menggunakan alternatif ya. Alternatifnya yaitu dengan menggunakan kuantil. Jadi bisa menggunakan kuantil apa namanya tadi jangkauan kuantil ya. Q3 dikurangi dengan Q1 dibagi dengan 2 kemudian dibagi dengan mediannya. Ini juga bisa. Misalkan membandingkan variasi harga ayam ya, ayam itu kan rupiah per ekor misalkan, dan harga minyak tanah yang satuannya rupiah per liter dalam beberapa hari di suatu pasar. Itu bisa digunakan. Artinya satuan berbeda itu bisa digunakan karena nanti nilainya dia relatif itu. Namanya relatif, dia relatif terhadap rata-rata dari masing-masing gitu kan. Ini relatif rata-rata terhadap harga ayam. Ini relatif terhadap harga minyak gitu kan. X-bar-nya itu. X-bar terhadap minyak dan terhadap ayam. Oke.
Contoh ya, contoh untuk koefisien variasi. Perhatikan data berikut untuk kelompok A dan B ya. Kita lihat ini kelompok A. Nilainya 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9 gitu kan. Kemudian yang B 3, 6, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 12. Nah, kita hitung untuk koefisien variasi data A dan B ya. Rumusnya adalah nilai simpangan bakunya S yang rumusnya seperti ini ya. Simpangan baku ini kan tinggal akarkan aja nih. Jadi ini S sama dengan akar dari varian ya. Nah, ini tinggal diakarkan saja. Jadi S itu akar dari ini. Akar dari ini. Ya. Itu S. S yang ada di sini ya. S yang ada di sini. Simpangan bakunya adalah akar dari varian. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini ya. Artinya apa gitu? Artinya di yang kelompok B itu nilainya relatif homogen dibandingkan dengan yang kelompok A ya. Tadi ya. Semakin kecil nilai koefisien variasi, semakin homogen ya. Ya, walaupun secara jangkauan kita coba lihat jangkauannya seperti apa nih. Jangkauannya ternyata ringnya di sini 7. Yang B itu sampai berapa ini? 9 ya. 9. Nilai maksimum kurangi minimum kan. Nah, secara jangkauan itu B lebih panjang gitu. Tetapi ternyata kalau kita lihat koefisien variasinya dia lebih kecil. Nah, kalau kita lihat kenapa kok dia bisa disebut sebagai homogen ya ini sebetulnya ini kan mengelompok tuh ada 9, 9, 8, 8, 10, 10, 10, 11, 12. Cuma yang sedikit saja yang 7 sama yang 6 dan 3 gitu kan. Kalau yang di atas itu cenderung dari 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada semua, hampir ada semua nilainya. Kalau yang di sini kan hanya kebanyakan nilainya adalah 9, 10, 11, dan 12. Yang lebih besar gitu. Nah, itu menggambarkan suatu kehomogenan gitu. Secara relatif kalau untuk koefisien varian. Koefisien variasi. Nah, ini simpangan baku itu ya akar kuadrat positif dari varian. Disebut juga sebagai standar deviasi ya, S tadi yang S tadi. Ini S ini diakarkan, ini kan varian itu S kuadrat. Nah, kalau dia diakarkan jadi S saja, itu adalah simpangan baku. Akar kuadrat positif dari varian ya. Disebut juga sebagai standar deviasi. Sifat-sifatnya bagaimana gitu. Sifatnya itu simpangan baku diukur pada satuan data yang sama sehingga mudah untuk diperbandingkan. Ya, diperbandingkan tapi ya antar data yang mempunyai satuan yang sama. Ya, kalau satuan berbeda nggak bisa. Kelompok data yang heterogen mempunyai simpangan baku yang besar. Ya sama aja dengan varian. Kalau dia simpangan bakunya besar, variannya besar, maka itu lebih heterogen. Tapi kalau yang kecil lebih homogen. Nah, termasuk juga yang koefisien of variasi tadi itu. Kemudian mengatasi kekurangan simpangan rata-rata yang mengabaikan tanda-tanda penyimpangan. Ya, sama dengan yang untuk varian. Kemudian lebih stabil karena semua gugus data dipertimbangkan dan tidak berubah jika ditambahkan nilai konstan. Namun sensitif terhadap nilai ekstrim. Jadi ada kesensitifan terhadap nilai ekstrim. Ya kenapa? Ya karena di sini rumusnya begitu. Nah, ketika dia salah satu nilai ekstrim, ya maka nilai ini akan menyumbang besar juga terhadap nilai S-nya ini kan gitu. Sama dengan varian sebetulnya. Ini rumusnya. Ya, rumusnya sama dengan tadi. Nih, cuma dikasih akar aja. Nah, ini untuk yang data populasi yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri adalah untuk yang data sampel. Jadi ketika kita mau menghitung ini bisa disederhanakan menggunakan ini rumusan ini sehingga kita tinggal menjumlahkan untuk XI-nya yang dikuadratkan dikurangi dengan yang
apa namanya, sigma dari XI total, terus kemudian baru dikuadratkan, ditotal dulu baru dikuadratkan, dan dibagi dengan N, kalikan dengan N-1. Nah ini lebih mudah menghitungnya. Jadi kita nggak perlu proses pengurangan setiap nilai terhadap X-bar-nya, tetapi kita masing-masing bisa peroleh. Itu untuk yang simpangan baku. Contoh, data upah bulanan karyawan suatu perusahaan dalam ribuan rupiah ya. Hitunglah simpangan baku dari data tersebut. Nah, ini data upah bulanan karyawan dalam ribuan ya, dalam ribuan rupiah. Berarti yang mana ini ya? Nah, kita bisa peroleh ini kan XI-nya dalam ribuan, 30.000 segala macam. Nah, ini totalnya adalah 250.000. XI-nya jumlahnya adalah 5. Ini jumlahnya, jumlah datanya adalah 5. Kemudian XI kuadratnya adalah nilai sekian. Jadi ketika kita masukkan aja, kalau menggunakan rumus yang bawah, kita nggak perlu kurangi satu persatu dengan apa namanya, X-bar-nya. Nah, kita bisa langsung aja sigmanya ini, sigma dari XI ini, ya, sigma XI kuadrat ini, yang ini kan sigma XI kuadrat, masuk ke sini. Nah, kemudian dikurangi dengan ini. Ini yang dikuadratkan, ya, nilai ini yang dikuadratkan, nah ini kan dibagi dengan N, N-nya jumlah datanya 5. Di sini ada N lagi gitu. Nah, ini hasilnya adalah 14,14. Artinya simpangan baku dari data tersebut adalah 14.140 rupiah, karena kan tadi satuannya dalam ribu rupiah. Itu untuk simpangan baku. Nah, kemudian kalau untuk rumusnya simpangan baku untuk data berkelompok, ya sebetulnya tinggal mengganti saja gitu. Kayak tadi itu, ketika X-nya diganti dengan M itu adalah nilai tengah dari rata-rata kelas, dari kelas ke I ya, nilai tengah dari kelas ke I ya. Itu untuk M-nya, kemudian N-nya itu diganti dengan sigma FI ya. FI itu ya frekuensi untuk kelas ke I. Kemudian di sini juga ada DI, simpangan dari kelas ke I. Nah, itu simpangannya juga dicari dulu terhadap titik asal asumsi ya. Kita lihat contohnya. N adalah jumlah banyak sampel, C besarnya kelas interval. Nah, ini misalkan contoh modal dari 40 perusahaan dalam jutaan rupiah adalah sebagai berikut ya. Ini adalah modal dari 40 perusahaan. Ini ada 40 data ya, dalam jutaan rupiah. Kemudian kita buat untuk kelasnya terlebih dahulu, karena dia berkelompok kan, data berkelompok. Mulai dari 118, nilai terendah kan 118 ya. Ada nggak 118? Oh, enggak, tapi dia dimulai dari 118, kemudian 126, 127 sampai 135, kemudian sampai 180. Oke, itu datanya. Nah, kemudian kita hitung frekuensinya untuk masing-masing kelas. Ada 3, 5, segala macam. Kemudian kita hitung D-nya. D tadi apa? Simpangan dari kelas ke I. Simpangannya. Simpangan dari kelas ke I. Simpangannya adalah di sini simpangan kelas dari kelas ke I kan, kelas ke I. Kelas ke I ini akan adalah kelas ke-1. Ya, kelas ke-1, simpangan terhadap titik asal asumsi. Kalau kita tetapkan titik asumsi yang di tengah ya, yang ini, maka simpangannya adalah kelas yang keempat kan. Nah, simpangannya maka kelas 1 dikurangi kelas keempat, maka min 3 ini. Simpangannya ini min 2. Terus kalau kita kelas asumsinya yang ini ya, kita menggunakan kelas asumsi yang ini. Ya. Kemudian kita bisa dapatkan
D kuadratnya, D kuadrat itu adalah itu simpangan dari kelas ke I terhadap titik asumsi yang dikuadratkan, kemudian kita kalikan F kalikan D. Hasilnya adalah F kalikan D ini, dan F kalikan D kuadrat adalah yang ini. Nah, rumusnya ini. Kita tinggal hitung sigma dari untuk kelas pertama sampai dengan yang ke K, kemudian yang dikuadratkan, yang di depan. Ya. Jadi 95 ini masuk ke sini. Nah, ini adalah yang di sini. Kemudian dibagi dengan N, ya, N-nya 40, dikurangi dengan ini, apa namanya, ini yang dikuadratkan. Ya, ini yang dikuadratkan. N-nya 40 dikuadratkan. Nah, kemudian dikalikan dengan C, C-nya 9, sehingga diperoleh 13,72. C itu besarnya kelas interval, ya. Besarnya kelas interval. Ini kan kelas intervalnya kan lebarnya kan 9, ya. Besarnya kelas intervalnya 9. Itu untuk simpangan baku. Nah, ini juga masih ada contoh yang lain, ya. Misalkan data nilai ujian statistik dasar dari 50 mahasiswa gitu kan, disusun dalam tabel berikut. Tentukan simpangan baku dari data di samping. Data berikut ini. Nah, ini kita punya kelasnya seperti ini, kita buat kelas seperti ini, kemudian ada nilai tengahnya dan ada frekuensinya. Kalau ini menggunakan rumus yang kedua, ya, yang ini, ya. Nah, ini tadi kan kalau misalkan kelas yang sama, ya, kalau yang ini yang menggunakan rumus kedua itu yaitu yang kelas tidak sama. Jadi nilai tengah dari kelas sendiri kan nanti berbeda-beda gitu. Itu untuk yang rumus kedua ini. Ini contohnya untuk yang rumus kedua. Nanti ditelusuri, ya, dicoba masing-masing. Saya kira nggak terlalu sulit untuk penghitungan simpangan bakunya. Ini tinggal memasukkan aja, ada rumusnya, kita tinggal masukkan, kemudian kita bisa menghasilkan nilainya. Nah, itu untuk materi dispersi, ukuran penyebaran sampai dengan simpangan baku. Untuk aplikasi komputer nanti kalau kita minggu depan lah kita bahas, sekalian kita membahas latihannya. Yang menjadi tugas-tugasnya yang kemarin ditambahin nanti, ya, sedikit menggunakan komputer. Nanti bisa dicoba kalau misalkan ada dicoba sendiri, ya, untuk aplikasinya. Besok minggu depan kita bahas untuk misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk tugasnya, maksudnya untuk yang melanjutkan yang kemarin, jadi tolong dicari, menggunakan data yang kemarin saja, tetapi dicari jangkauan, simpangan rata-rata, dan standar deviasi, ya. Itu tapi tidak usah menggunakan tabel yang ini, tapi menggunakan tabel yang kemarin, khusus untuk menghitung jangkauan, ya, jangkauan tadi itu, jangkauan apa saja, ya, simpangan rata-rata, dan ini aja deh, tidak apa-apa, jangkauan, simpangan rata-rata, dan standar deviasi, ya. Dicari 3 saja dari tugas yang kemarin, menggunakan data yang kemarin, tidak usah menggunakan data yang ini. Nanti kita coba besok, untuk minggu depan kita akan mencoba untuk menghitung menggunakan komputer. Sebetulnya materi penyimpangan ini, apa namanya, ukuran deviasi ini, ukuran dispersi ini, ya, sampai pertemuan ke-7 sebetulnya. Jadi sudah habis materi, tinggal nanti minggu depan kita membahas latihan dan juga aplikasi untuk komputernya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan, Mufti. Berkaitan dengan rumus simpangan baku untuk data tunggal.
Ya, Kenapa itu akar sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurangi mu itu jadi to sama dengan 1/N dalam kurung sigma N, itu dapat dari mana gitu Pak? yang mana, yang mana? Ini, Yang data tunggalnya gitu. Yang data tunggalnya dulu Pak. simpangan apa, baku, bukan? Baku populasi gitu, yang atas jadi yang bawah gitu lah. Itu yang tunggal, simpangan baku yang data tunggal. Ini, Rumusnya Pak. Ya Pak. yang ini ya? Ya Pak. Oh, Yang yang ini. ya, Pak. Ini kenapa dia menjadi seperti ini ya, turun gini ya? Ya. Ya, sebetulnya ini menggunakan notasi sigma. Notasi sigma, jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Kita coba ya. Jadi sebelum menuju ke yang ini kan? Ini menjadi ini kan? Ya Pak. Ya, kita coba sebentar. Ini kan kita keluarkan dulu 1/n-nya ke depan, sehingga ini akan sama dengan akar 1/n, kita coba ya, sigma, ini n, i sama dengan 1, xi min mu, ya, kuadrat. Nah, kemudian kita pecah lagi, mu itu apa coba? Mu itu kan sebetulnya akar 1/n, terus kemudian sigma, i sama dengan 1, n, xi, mu itu kita pecah. Mu itu apa? Sigma xi, ya kan? Dibagi dengan n kan? Dibagi dengan n, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah itu, ini karena ini ada sigmanya, dia bisa dipecah. Ya, ini akar 1/n, 1/n ini kan di luar ya. Begini ya, di luar ya. Nah, kemudian xi kuadrat, ya, xi kuadrat ini harusnya dipecah dulu. Xi kuadrat itu kalau dikalikan, ini jadinya begini nih. Ini bisa keluar jadi sigma i sama dengan 1n xi kuadrat, ya, kemudian dia dikurangi dengan ini dikuadratkan dibagi dengan n. Kenapa Kak dibagi dengan n? Harusnya kan n kuadrat, tapi kan ada sigmanya. Ada sigma di depan ini. Ini kan sigma tuh, 2 kali sigma. Sehingga dia sama dengan sigma xi, ya. Ini yang dikuadratkan dibagi dengan n-nya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya dia itu dipecah dulu. Untuk yang mu itu dipecah dulu menjadi sigma xi per n. Nah, kemudian dihitung-hitung, nanti hasilnya akan seperti itu. Nah, sama kok nanti. Kita sama, cuma cara menghitungnya saja. Ketika kita menggunakan yang atas, maka setiap individu itu kita kurangi dengan mu kan. Nah, kalau individunya banyak gitu. Nah, itu kan satu-satu gitu. Kemudian baru dikuadratkan kan. Kalau yang ini kita tinggal ambil nilai dari sigma-sigmanya saja. Nah, ini kita hanya ambil ini. Kita hanya butuhkan ini saja. Nah, tanpa mengurangi dengan kita harus mencari dulu mu-nya, apa namanya, ya mencari rata-rata dulu, kemudian xi dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan, ya sama hasilnya nanti. Gitu. Itu ya, Mufki. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Sama dengan yang ini juga ya, prosesnya X bar itu kan sama dengan sigma xi dibagi dengan n. Makanya dia seperti ini nanti hasilnya. Nah, kita lebih mudah menggunakan yang bawah gitu dibandingkan yang atas. Kalau yang atas kan kita harus mengurangi satu persatu, satu-satu untuk setiap datanya dikurangi, kemudian baru dikuadratkan lagi, terus dijumlahkan gitu kan. Mendingan dari masing-masing jumlah itu yang kita masukkan di dalam rumus. Ada yang lain yang mau ditanyakan terkait dengan ukuran dispersi? Nah, nanti tugasnya untuk yang tugas pertemuan ke-6 ini menggunakan data yang kemarin untuk menghitung yang sebetulnya yang agak sulit sih ini apa namanya, simpangan baku saja sih, kalau yang lain kan gampang.
nggak apa-apa. Jadi untuk menghitung, sebentar. Aduh, ya, untuk menghitung jangkauan, simpangan rata-rata, dan standar deviasi. Itu untuk tambahan tugas pertemuan ke-6. Tapi menggunakan data yang kemarin ya. Nanti saya siapkan dulu tempatnya di Classroom. Gimana? Ada pertanyaan atau pas dulu? Masih mudah ya, masih mudah. Nanti kalau habis UTS kita baru banyak belajar penghitungan yang sedikit lebih banyak rumusnya. Ini masih mudah. Yang penting kita mengetahui ukuran-ukuran itu digunakan kapan, untuk apa, kemudian juga bagaimana cara menginterpretasikannya, manfaatnya apa sih, ketika kita melihat dispersinya kecil atau besar, itu seperti apa untuk membandingkan datanya. Ya, ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya, terkait tugas juga nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Silakan siapkan untuk responsinya. Jangan terlambat. Ya, responsinya rangkuman saja dulu. Nanti untuk atau gini, waktunya kan masih lama ya. Yang itu saja, responsinya menghitung 3 itu tadi, ya, menghitung ketiga itu supaya nggak pakai tugas lagi, ya. Responsinya adalah menghitung jangkauan. Mana sih? Ya, jangkauan, simpangan rata-rata, dan standar deviasi dari data yang sudah diberikan, yang data yang kemarin. Kan sudah ada di komputer kan, kalau data yang kemarin kan sudah ada di sudah ada di Word, atau mungkin ada di sudah siap lah di Excel juga mungkin bisa jadi gitu. Silakan pakai data yang itu saja untuk menghitung jangkauan, simpangan rata-rata, dan standar deviasi. Boleh diketik di Word atau ditulis tangan nggak apa-apa. Yang penting ini saja, tulis tangan nggak apa-apa, kemudian nanti dikumpulkan di responsi, sehingga untuk pertemuan ini enggak ada tugas, tapi dikumpulkan di responsi. Nanti akan saya lihat di responsinya. Jangan terlambat ya, masih ada waktu cukup lama ini, 1 jam 40 menit ya. Oke, jelas ya. Ini sudah lengkap semua ya, maksudnya sudah masuk semua ya. Sudah 34 ya. Iya, 34 kan jumlah mahasiswanya. Ya. Silakan 35, Pak. 35. Siapa yang belum masuk berarti? Ada satu yang belum masuk. Tolong nanti diinfokan ke temannya. Kalaupun sulit, misalkan ada kendala gitu ya, kendala jaringan atau mungkin ada kendala yang lain, sebetulnya secara administrasi responsi itu harus ada dan sesuai dengan waktunya gitu kan. Ya kalau memang sempat masuk sebentar dan keluar, misalkan seperti itu, tolong diinfokan ke temannya itu untuk mengerjakan responsinya. Ya, responsinya tadi itu menghitung jangkauan, terus kemudian juga simpangan rata-rata dan standar deviasi untuk data yang kemarin yang sudah diberikan. Ya, nanti tolong siapa ini yang satu lagi? Oh, ini sudah masuk nih, sudah 36. Ya, nanti diinfokan ya. Responsi, saya tulis Dian aja. Responsi. Saya tulis di chat aja ya. Oke ya. Oh, kok cuma ke ini sih? Bentar salah. Salah taruh. Ya, itu ya untuk responsinya.